Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiana Syafitri, mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal untuk mata kuliah manajemen rantai pasok. Pada kali ini, saya memilih topik tentang peranan IT dalam rantai pasok. Mengapa saya memilih topik tersebut? Karena topik ini cukup menarik untuk dibahas dan untuk diteliti lebih jauh karena yang pertama, peran sentral dalam efisiensi dan kecepatan. Di sini IT memungkinkan adanya otomatisasi dan juga integrasi berbagai proses dalam rantai pasok, seperti pemesanan, inventaris, hingga pengiriman. Hal ini tidak hanya mempercepat alur kerja, tapi juga mengurangi kesalahan manusia dan juga biaya operasional. Nah, yang kedua itu ketersediaan data besar atau big data dan juga analisis prediktif. Nah, teknologi informasi ini memungkinkan perusahaan mengakses dan juga menganalisis data dalam jumlah yang besar untuk memprediksi permintaan, mengelola risiko, dan juga meningkatkan pengambilan keputusan strategis secara real time. Yang ketiga, daya saing di era perkembangan industri. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan juga semakin global, perusahaan yang mampu memanfaatkan IT dalam sistem rantai pasoknya ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya yang tidak memiliki IT yang kompetitif. Digitalisasi menjadi kunci utama, bahkan kunci yang paling penting untuk mempertahankan relevansi di pasar. Yang terakhir yaitu mendukung transformasi digital dan juga sustainability. Integrasi IT dalam rantai pasok ini mendukung agenda transformasi digital yang sedang digencarkan banyak organisasi saat ini. Nah, selain itu, IT juga membantu untuk menciptakan rantai pasok yang lebih transparan, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Kali ini saya memilih jurnal tentang peningkatan kinerja perusahaan melalui implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP dan juga Supply Chain Management, Systematic Literature Review. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2024 oleh Diponegoro Journal of Accounting. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR, yang dimana pendekatan metodologis ini menggunakan menggabungkan bukti-bukti ilmiah dengan cara yang transparan dan dapat diulang. Tujuannya untuk membahas investigasi penelitian tertentu. Latar belakang jurnal tersebut adalah perkembangan dunia bisnis menuntut efisiensi dan juga kecepatan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, sistem informasi seperti ERP atau Enterprise Resource Planning dan juga SCM, yaitu Supply Chain Management, menjadi sangat penting. ERP ini membantu mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis, sementara SCM-nya mengelola rantai pasokan agar lebih responsif dan juga terkoordinasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi ERP dan juga SCM meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Namun, dampaknya terhadap kinerja perusahaan masih banyak diperdebatkan pada penelitian-penelitian terlebih dahulu. Rumusan masalah yang diambil yaitu apa saja dampak dan juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dan Supply Chain Management atau SCM terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Tujuannya melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada dengan tujuan mengidentifikasi
bagaimana dampak dan analisis faktor apa saja yang mempengaruhi pengimplementasian ERP dan juga SCM terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Manfaat dari penelitian ini adalah perusahaan dapat meningkatkan tingkat keefektifan operasional dan menciptakan keuntungan bersama dengan mitra bisnis mereka di rantai pasokan. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam mengidentifikasi celah penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. Hasil dari pembahasan jurnal tersebut dibagi menjadi dua sisi, yaitu pertama, dampak implementasi dari ERP dan juga SCM terhadap kinerja perusahaan. Nah, ERP dan SCM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, kecepatan respon, dan juga kepuasan pelanggan. SCM dapat berperan sebagai mediator antara ERP dan kinerja organisasi. ERP berpengaruh pada kinerja keuangan maupun non-keuangan, terutama melalui peningkatan kualitas informasi dan juga layanan. Dalam jangka panjang, ERP dan SCM ini bisa mendukung keunggulan kompetitif dan pertumbuhan perusahaan. Implementasi yang berhasil dapat meningkatkan return on asset atau ROA dan juga return on sales atau ROS. Untuk yang kedua yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi ERP dan juga SCM. Berdasarkan integrasi dari berbagai literatur, terdapat 6 faktor utama yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi. Pertama, kepuasan pelanggan. Kedua, kompleksitas sistem yang digunakan. Yang ketiga, adanya pelatihan atau training untuk meningkatkan kompetensi. Yang keempat, keterlibatan pengguna. Yang kelima, yaitu dukungan manajemen puncak. Yang keenam, ada kompatibilitas sistem. Kesimpulannya dari jurnal tersebut adalah peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi ERP dan juga SCM sangat dipengaruhi oleh 6 faktor utama yang tadi, yaitu kepuasan pengguna, kompleksitas sistem, latihan, keterlibatan pengguna, dukungan manajemen pusat, manajemen puncak, dan juga kompatibilitas sistem. Ini jika diterapkan dengan baik, maka ERP dan SCM ini dapat menjadi sumber keunggulan yang kompetitif dan juga meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena penelitian ini hanya mengkaji 20 artikel, bergantung pada data sekunder dan juga fokusnya pada topik yang terbatas. Oleh karena itu, disarankan agar studi selanjutnya dapat memperluas cakupannya, termasuk eksplorasi teknologi lain seperti Green SCM dan juga TKM untuk hasil yang lebih bervariasi dan komprehensif. Cukup sekian presentasi saya terkait jurnal tersebut. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.